Janjimu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Sungguh kebaikan-Mu Tuhan, tak henti-hentinya mengalir bagiku. Tuhan, kasih dan rahmat-Mu selalu sertaiku. Tuhan, sungguh hatiku bersyukur atas kasih yang Kau beri bagiku Tuhan, bagiku Tuhan.
percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Saya bersyukur sebelum kita memulai semua aktivitas di pagi ini, kita bisa mendahulukan untuk mencari Tuhan, supaya di setiap langkah hidup kita ada penyertaan Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan di bulan Desember ini, semua gereja mulai padat dan mulai sibuk dengan seremoni-seremoni Natal. Baik itu dari sekolah minggu, baik dari kaum wanita, baik kaum pria, ya dewasa muda maupun dari umum juga. Saudara, terkadang kita ini mensalah-artikan atau kita ini tidak memahami sebenarnya apa arti Natal itu sendiri bagi kita. Kadang kita berpikir bahwa Natal itu adalah satu hari libur yang akan kita nikmati, waktunya shopping, waktunya baju baru, waktunya gadget baru, juga mungkin kita mulai planning untuk liburan, mau kemana kita, mau liburan kemana. Jadi terkadang kita mensalah-artikan Natal itu sebenarnya. Jadi saudara, kita mesti memahami sebetulnya apa arti Natal itu sebenarnya seperti apa. Terkadang kita memang tahu cerita tentang Natal itu kita memang memahami secara di luar kepala ya, di mana seorang perawan Maria mengandung bayi Yesus dan Yusuf pada saat itu sebagai tunangannya, sempat mau menceraikannya tetapi tidak jadi karena Yusuf diberitahu malaikat di dalam mimpinya, lalu mereka berdua harus ke Bethlehem karena akan diadakan sensus. Ya, itu satu kisah-kisah Natal yang mungkin banyak sekali kita sudah memahami, tetapi pertanyaan esensinya, apakah kita memahami kenapa Yesus itu lahir ke dalam dunia ini? Ya kan? Kalau kita berbicara tentang Natal, banyak sekali yang akan kita bisa bicarakan tentang 3 orang Majus, tentang para gembala, banyak sekali yang akan kita bahas. Tetapi sebetulnya pusat dari Natal sendiri itu adalah Kristus. Mari kita baca di Lukas 2 ayat 4 sampai ke 7. Saya bacakan, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini kisah kelahiran tentang Yesus yang namanya kita kenal sebagai penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal dan Raja damai. Saudara, bagi saya kelahiran Tuhan Yesus itu sesuatu yang ajaib dan sesuatu yang dahsyat. Kenapa saya sebut ini sesuatu yang ajaib dan sesuatu yang dahsyat? Yang pertama, Yesus lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. Di sini ada sesuatu kemustahilan di mana seorang perawan bisa melahirkan seorang bayi Yesus. Ini menunjukkan saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekarang saudara, apapun kemustahilan kita saat ini,
di pagi ini, di event-event Natal ini, kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun masalah kita saat ini, apapun ekonomimu, kesehatan kita mungkin, atau keluarga kita yang mulai carut marut atau yang mulai, ya percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita baca di Matius 9 ayat yang ke-29 dikatakan apa? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Sekarang iman Bapak Ibu Saudara apa? Apakah kita beriman untuk kita sembuh? Apakah kita beriman untuk kita diberkati? Apakah kita akan beriman bahwa perekonomian kita akan dipulihkan? Keluarga kita akan dipulihkan? Itu yang perlu kita imani. Jangan apa yang mungkin kita lihat saat ini. Mungkin yang kita lihat saat ini kita melihat mungkin banyak sekali kesulitan, kegagalan. Mungkin kita bangun kita masih merasakan aduh kita masih sakit. Kita mungkin bangun dengan dikejar harus bayar hutang dan sebagainya. Tapi percayalah, di bulan Desember ini, bulan-bulan Natal ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara ada yang bilang kepada saya, karena dia menghadapi banyak begitu masalah, dia mengatakan, saya maju, saya melangkah, saya ketemu dengan tembok. Saya ke kanan, saya harus hadapi tembok. Saya ke kiri, saya hadapi tembok. Bahkan untuk mundur pun saya tidak bisa. Bahkan untuk mundur pun saya tidak mampu. Karena saya juga menghadapi tembok. Tapi percayalah, kita belajar untuk mempercayai sesuatu di Natal ini. Kalau di sisi manapun kita tidak bisa berjalan, kita sudah stuck, kita sudah ketemu dengan tembok. Kita masih jalan untuk ke atas, untuk ketemu dengan Tuhan. Begitu kita ketemu dengan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Pasti ada terobosan-terobosan yang Tuhan buat kita. Ya, dan kita lanjutkan. Sesuatu yang ajaib dan dahsyat di kelahiran Yesus yang kedua adalah Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita baca di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau saat ini kita menghadapi masalah-masalah ini, kita menghadapi problem-problem ini, dan kita mengatakan Tuhan Yesus tidak baik, yuk di event Natal ini kita mulai berubah. Saudara percaya, tidak percaya, masalah akan selalu hadir. Itu kita undang ataupun tidak kita undang, masalah itu pasti akan hadir dalam hidup kita. Ya, kadang kita menghadapi masalah yang ada di depan kita belum kelar, belum selesai, sudah antri masalah-masalah yang ada di belakang kita. Itu nggak bisa kita pungkiri, itu nggak bisa kita memungkirinya, ya kan? Kalau saudara tidak ingin menghadapi masalah, ya mungkin boleh duluan untuk ketemu Bapa di sorga. Ya, kalau kita ini sebetulnya sangat-sangat dicintai Tuhan seperti biji matanya. Kita bayangkan kalau biji mata kita sentuh, kita akan secara otomatis kita akan menutupkan kelopak mata kita. Seperti itu Tuhan mencintai kita. Kita bagaikan biji matanya. Saya akan kasih buktinya. Saudara tahu malaikat pada saat itu bikin salah, Tuhan buang. Tetapi manusia bikin dosa, Tuhan rescue, Tuhan kirim anaknya yang tunggal, Tuhan tebus. Dengan dikirimkannya anak yang tunggal, Yesus Kristus melalui Natal ini. Karena begitu besarnya kasih-Nya terhadap kita. Ya, karena dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia itu. Dengan dunia ini. Seperti itu begitu besar kasih Allah terhadap Bapak Ibu Saudara. Terhadap saya. Supaya apa? Supaya kita nggak binasa. Supaya kita bisa beroleh hidup yang kekal. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui kelahirannya Tuhan itu ingin menunjukkan begitu Tuhan mengasihi kita. Dan yang ketiga, Tuhan ingin menunjukkan janjinya yang ya dan amin. Seperti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya.
Kita baca di Yesaya 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, kita percaya bukan karena kita kuat dan gagah kita, tetapi karena karya penebusan dari Kristus lewat kelahirannya sebagai bayi. Dan kita oleh karena itu kita dilayakkan oleh Yesus. Jadi saudara, arti Natal bagi saya di mana Tuhan itu ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan Tuhan ingin menunjukkan cintanya bagi kita dengan dikirimkannya Yesus. Saudara, mungkin saudara mengatakan, saya gak akan pernah tahu apa yang dihadapi oleh saudara saat ini. Mungkin saudara mengatakan, saya gak tahu apa yang saya pikul hari ini. Kesehatanku yang semakin turun. Atau beban hidup yang ditanggung semakin berat. Vonis-vonis dokter yang kita dengar mungkin gak menyenangkan. Mungkin kita hamba Tuhan gak pernah tahu apa yang saudara alami. Tetapi satu hal di Natal ini, percayalah. Tuhan tahu apapun yang saat ini engkau hadapi. Tuhan ngerti apapun yang saat ini engkau hadapi. Bahkan saudara, kalau kita dengar perekonomian akhir-akhir ini, bahkan bulan-bulan ini mungkin banyak yang sudah mengatakan ini sudah mulai masuk ke dalam namanya resesi. Tetapi percayalah, di dalam Tuhan resesi bisa Tuhan ubahkan menjadi resepsi. Resesi bisa Tuhan ubahkan menjadi berkat yang luar biasa. Jadi kalau saudara menghadapi kemustahilan, tetap percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saat ini saudara mengatakan, Tuhan aku sudah gak mampu. Tuhan aku hari ini sudah gak sanggup. Kalau saudara mungkin mengatakan, Tuhan aku sudah mau menyerah. Mari kita baca di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi dari kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini yang harus kita pegang teguh. Saat kita sudah mau menyerah, saat kita sudah mulai lelah dan kita mulai stuck dengan hidup ini, pegang ayat ini. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan kita. Dan percayalah, Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar. Tuhan sendiri yang akan memberikan terobosan-terobosan. Tuhan sendiri yang akan memberikan satu keberhasilan buat kita sehingga kita bisa menanggungnya. Saudara, satu hal yang ingin saya tekankan di event Natal ya pagi hari ini. Percayalah, tangan Tuhan selalu terulur untuk kita, bahkan sedetik pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara, kita jangan sampai salah mengartikan Natal bukan sekedar shopping, bukan sekedar liburan. Tetapi Natal itu adalah bukti nyata bahwa kasih, bahwa cinta Tuhan yang menjadikan kita kuat, yang menjadikan kita siap untuk menghadapi segala percobaan, segala masalah, yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Tetap kuat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini dan kami percaya Tuhan,
setiap dari kami yang mendengarkan ini Tuhan, Engkau yang akan memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan pemulihan Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan mereka sedetik pun Tuhan. Dan setiap jalan keluar Engkau sediakan, setiap terobosan-terobosan Engkau sediakan, bahkan pemulihan, kesehatan yang sempurna Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Dan kalau sebentar kami akan memulai aktivitas kami, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap apapun yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil. Haleluya. Amin.